satu konsep yang sangat strategis untuk pengembangan sampaikan dari pengalaman saya 4 tahun belajar di Universitas Kedokteran Guangxi ya. Dan tentu saya dimanapun ya, waktu belajar itu ya tidak hanya belajar tekstual ya, tapi saya juga belajar kontekstualnya. Kontekstualnya bahwa China itu ternyata mampu mendapatkan kondisi yang terbaik dalam pengembangan obat herbal itu tidak lain karena memang salah satunya ditopang oleh sistem yang sangat mendukung di sana. Nanti yang akan saya jelaskan. Nah, sistem itu ketika kita impor ke Indonesia, maksudnya kita copy paste, ternyata kita mengalami problematika. Salah satunya adalah ketidaktersediaan atau kurangnya SDM yang betul-betul memiliki kapasitas dan kompetensi untuk menjalankan sistem pelayanan kesehatan tradisional itu yang terintegrasi ya. Oleh karena itu saya mundur satu langkah untuk mengadakan serangkaian program kegiatan ini yang bekerja sama dengan Mr. OK Learning Center. Ini suatu pusat pelatihan yang luar biasa ya, yang terkenal sejagat raya ini. Dari Banyumas. Nah, kita sudah mulai dengan pertama kali bergabung begitu terlambat ya. Lalu yang berikutnya atau sesi kita ini kita sudah spesifik simposium. Ini akan maraton nanti setelah ini ada lagi spesifik simposium tentang klinik, ada lagi nanti tentang angkringan, ada lagi tentang kafe dan seterusnya. Jadi ini membuka wacana yang lebih spesifik ya dibandingkan yang kemarin. Lalu barulah kita masuk di training yang benar-benar yang sangat diharapkan karena di sini bicara masalah teknis operasionalnya, yaitu atau training pionir atau mereka-mereka yang siap untuk menjalankan konsep ini. Maka tadi saya sampaikan saya harus mundur satu langkah karena apa yang saya dapati di Indonesia beda sekali dengan yang saya lihat kontekstualisasinya di China, sehingga kita nggak bisa memaksakan diri dulu. Ini adalah sebuah sistem yang kami bangun untuk melakukan persiapan ya dari sisi SDM. Yang level 1, level 2 ini bersifat bisa diambil program ini oleh para tenaga non kesehatan atau yang bukan apoteker mampu masih bisa level 1, level 2 ini. Ya, kalau kita lihat struktur kurikulumnya ini masih memungkinkan ya untuk dipahami oleh yang bukan dari background kesehatan ataupun apoteker. Tapi begitu masuk level 3, level 4, ini jadi ini basic level 1, level 2 ini adalah elementary, level 3 ini adalah intermediate, level 4 ini advanced, kemudian nanti mengambil level profesional. Jadi ini level ini saya ambil berdasarkan pengamatan saya yang selama 4 tahun di China. Kalau ingin menguasai herbal ini ternyata ada struktur kurikulumnya yang bisa dikuasai ya step by step. Nah, sedangkan yang level 2 atau yang di sini sudah bisa melakukan berbagai teknik formulasi yang sederhana gitu. Kalau level 3 ini patogenesis molekulernya. Jadi ini sudah ya mungkin agak bersentuhan dengan molekul-molekul target dalam penyakit atau penyakit di dalam tubuh kita gitu. Itu nanti harus diketahui molekul targetnya atau kita sebut sebagai biomarkernya gitu. Lalu kita gunakan biomarker tersebut untuk mengetahui progres
fitoterapi yang kita lakukan. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi ini yang tidak punya background kesehatan memang kayaknya agak kesulitan itu mendengar istilah-istilah baru gitulah. Kemudian dari yang level 2 ini nanti masuk ke level marketing, JOS training ya. Baru setelah ini masuk ke inkubasi bisnis. Nah, posisi Bapak Ibu sekarang itu ada di simposium ya. Ini di sini masuk ke yang sekarang spesifik ya. Terus nanti masuk ke pionir. Nah, pionir itu masuk di sini Bapak Ibu. Pionir itu masuk di inkubasinya. Jadi nanti kita akan mentoring ya, akan kita lakukan mentoring, monitoring, evaluasi, coaching ya. Untuk terrealisasinya konsep pojok herbal apotek itu salah satunya itu. Nah, setelah ini silakan Bapak Ibu bisa memilih passion apa yang ingin dikembangkan karena pada hari ini jadwalnya adalah pojok herbal apotek, jadi bahasan kita ada di sini sekarang. Ini yang spesifik ada di sini ya. Besok kemudian ada di holistik dan spa beauty and spa. Kemudian nanti masuk ke angkringan, kemudian masuk ke kafe dan wisata kesehatan. Ini satu alur yang sudah kita kembangkan dan kita persiapkan. Maka tadi di WA awal tadi saya sampaikan Bapak Ibu, kalau yang hari ini sudah mengikuti program ini, saya hanya berharap adanya perubahan mindset dan perspektif, persepsi yang sama. Setelah itu nanti Mr. OK Learning Center akan menyeleksi di antara Bapak Ibu yang sudah berubah mindsetnya, adakah lolos seleksi untuk masuk ke sini, ke inkubasi. Karena ini benar-benar butuh komitmen yang tinggi. Jadi maaf istilahnya tidak bisa lagi tawar-menawar. Di sini semuanya harus top down, harus mengikuti instruksi ini begitu. Karena kalau masih dengan sistem di sini tidak seperti itu nggak jadi nanti. Dan dalam bisnis sistem mentoring memang begitu. Pengalaman saya di FHM University di Jerman, saya training di sana 2 minggu juga sama. Jadi kita dianggap sebagai pesertanya itu diarahkan. Kamu harus begini, begitu agar tercapai target yang kamu inginkan. Begitulah kurang lebihnya. Nah, ini sebetulnya visiku, visimu, visi kita. Jadi ini milik kita ya. Bukan milik saya, bukan milik Pak Aul, bukan milik Pak Heri, tapi ini milik kita bersama. Ya, di mana apoteker praktek herbal atau nanti ini bisa kita kembangkan dengan konsep yang melibatkan para medis ataupun medis, termasuk yang para terapis, herbalis, ya, itu adalah kita akan mengembangkan satu sistem yang satu dengan yang lain itu saling mendukung untuk bagaimana herbal ini benar-benar bisa terdorong sampai jauh. Itu istilah saya yang selalu saya sampaikan, terdorong sampai jauh. Nah, yang pertama nanti di sini harus kuat divisi publikasi ilmiah. Jadi nanti semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para apoteker di pojok herbal apotek itu ada landasan ilmiahnya, gitulah kurang lebihnya. Jadi dukungan ini sudah kita sediakan gitu. Lalu ada divisi R&D yang melakukan riset dan development terkait dengan bagaimana integrasi obat herbal ini bisa smooth ya, bisa soft masuk ke dalam sistem pelayanan kesehatan terutama di pojok herbal apotek. Lalu divisi training ini yang untuk menyiapkan termasuk inkubasinya di sini. Yang tadi yang saya sebutkan adanya ini di sini ini harus kita wadai. Itu harus kita wadai. Jadi saya mendapatkan 2 pengalaman internasional. Yang pertama di Jerman, yang kedua di Jepang. Itu hanya beda strategi aja. Kalau di Jepang namanya MPDP. Itu teknik cara pengembangan sebuah bisnis model mereka itu. Seperti itu. Nah, inilah konsep pojok herbal kita ya. Jadi saya lebih senang menggunakan kita karena ini supaya kita punya rasa memiliki semua ya. Yang pertama kita harus menggunakan satu logo yang sama di semua jaringan. Kalau nanti para apoteker sudah siap
untuk berpraktek, maka kita harus memiliki satu logo yang sama. Yang kedua, rak atau etalase display bahan baku Simplicia atau powder atau serbuknya. Yang ketiga, rak atau etalase display produk herbalnya. Yang berikutnya, selasar herbal. Ya. Kemudian peralatan untuk preparasi, sediaan. Ya. Kemudian ada galeri jamu, ada verti herbal interior, ada fitokimia mini lab. Nah, ini yang hardware ini akan saya sampaikan hari ini. Tetapi yang berikutnya, koleksi formulatorium, kemudian buku risalah, terapi herbal, yaitu belajar tentang patogenesis dan fitoterapinya, kemudian herbal medical record, SOP, sertifikasi uji kompetensi, COA, dan MOU, ini akan saya sampaikan bagi Bapak dan Ibu yang ingin menjadi pionir. Jadi tidak akan saya sampaikan di sini. Jadi mohon maaf. Jadi mungkin sudah ada yang berharap-harap, wah ini akan mendapatkan semuanya. Oh tidak. Di sini hanya merubah mindset dan persepsinya harus sama dulu. Itu yang target yang ingin saya raih pada pertemuan kedua ini. Setelah itu, bagi yang berminat, ikut seleksi yang dilakukan oleh Mr. OK Learning Center, nanti akan dipilih yang benar-benar siap untuk menjadi pionir, baru masuk ke materi ini. Ini materi yang luar biasa. Nanti Anda akan terkaget-kaget lah. Oh ternyata herbal demikian ini ya, luar biasa ya untuk terapi gitu. Nah ini contoh-contohnya, logo misalkan, ini hanya ilustrasi ya semuanya, ya ilustrasi. Mestinya kita harus punya logo untuk meningkatkan kepercayaan diri kita sebagai seorang herbal apothecary. Ya. Karena dokter sendiri yang internasional, integratif medicine itu sudah ada logonya. Nanti saya tunjukkan logonya ya. Masa yang di Indonesia nggak ada gitu. Lalu ini rak etalase, display Simplicia atau serbuk. Nanti kita susun seperti ini. Dan ini ada metode menyusunnya supaya enak, tidak terlalu susah. Mungkin kita akan menggunakan, ada yang bilang dengan farmakologi atau istilahnya berdasarkan kelas terapi juga boleh. Tapi bisa dikombinasi kalau untuk tanaman itu berdasarkan kelas kemotaksonomi, itu lebih mudah. Karena manfaat kemotaksonomi nanti kalau nggak ada ini bisa diambil yang lain gitu loh. Katakanlah nggak ada kunyit, bisa kita ambil temulawaknya gitu. Itu cara kemotaksonomi yang sangat efektif, mudah gitu loh untuk kita mengganti suatu bahan baku lain ketika bahan baku itu tidak ada gitu. Ini model displaynya, atau nanti kita buat dengan model seperti ini, dibungkus dengan standing pots ya. Yang jelas ini sudah harus approval dari QC tentang kualitas dari bahan baku ini yang harus diikuti dengan certificate of analysis-nya. Jadi nggak main-main loh praktek di pojok herbal itu, benar-benar dengan high standar kita ya, dengan standar yang sangat tinggi. Gitu. Kemudian rak etalase atau display produk. Ini yang terbayang nanti adalah farmasi herbal TCM. Tapi di pojok herbal apotek nanti semuanya ini adalah herbal yang disusun sedemikian rupa. Ya. Atau nanti kalau mau kombinasi dengan sediaan kosmetik natural juga boleh. Gitu. Lalu, nah ini contoh yang lain yang ada kosmetiknya. Ya. Jadi ini produk ini ada sebetulnya, tapi sistemnya tidak menjelma menjadi sistem baku. Jadi masing-masing berimprovisasi sendiri-sendiri. Nah, nanti di dalam sistem yang kita bangun APH, Apoteker Praktek Herbal ini adalah masing-masing memiliki semua sistem itu sama. Ini selasar herbal perlu. Selasar herbal itu adalah satu tatanan, bisa dalam bentuk wadah kantong kertas seperti ini, atau ada rak-rak dari kotak-kotak itu. Kalau kita pergi ke toko beras itu seperti itu ya, ada beras, berbagai macam beras
disajikan dalam kotak-kotak. Ya, sebetulnya gambarannya. Ini untuk memberikan suasana bahwa benar-benar ini adalah sebuah apotek herbal gitu loh. Pojok herbal. Atau menggunakan tempat seperti mangkok-mangkok gitu ya, yang diisi dengan berbagai jenis simplisia gitu, dengan berbagai variasi warna. Jadi ini untuk menumbuhkan suasana. Ini ditempatkan di depan apotek atau di pintu masuk gitu. Jadi ini memberikan suasana bahwa ya apotek kita itu memang concern seperti ini. Ini alatnya yang nanti bisa disediakan ya. Ini adalah untuk miller, untuk menyebuk. Kalau misalkan nanti kita ada sediaan yang harus diseduh, tentu dengan serbuk, itu dengan alat ini untuk mendapatkan. Ini kapasitasnya kecil ya. Jadi bisa, ini cuma 200 gram ini kapasitasnya. Jadi 2 on ya. Jadi kecil-kecil ini untuk pas di apotek pas ini. Kalau di skala industri ya nggak pas, bukan seperti ini alatnya. Jadi ini untuk skala kecil ya. Nah, lalu harus ada galeri jamu untuk menunjukkan bahwa apoteker praktek pojok herbal apotek itu punya landasan kultural, biokultural, ada budayanya, ada akar budaya. Jadi kita tunjukkan. Apanya saya? Pakai itu HP yang hitam ya. Itu. Lalu verti herbal interior, jadi kita susun ya satu dalam rak itu. Nanti yang ada ininya, ada berbagai koleksi tumbuh-tumbuhan yang memberikan nuansa keindahan. Ini sebagai sebuah interior ya. Kemudian bisa juga nanti disusun dalam bentuk seperti ini, Apothecary de Herbali. Jadi ini satu aksesoris yang nempel di tembok gitulah, nempel di tembok apotek yang dipenuhi dengan berbagai tumbuh-tumbuhan gitu. Nah, saya menginginkan di apotek tersebut tetap ada satu ya mungkin barang satu rak khusus lah yang dijadikan sebagai mini lab. Enggak membutuhkan investasi yang besar, cukup ini aja. Tabung-tabung reaksi sama ini rak untuk tabung reaksi seperti ini. Kalau di lab kan kita udah biasa seperti itu. Ini kebutuhannya nanti untuk uji rasa, tes melakukan mengukur indeks rasa, tes indeks sensory test index. Itu nanti akan kami trainingkan lewat yang program pionir ya, yang pionir, bukan yang saat ini. Ini hanya membuka, menyamakan persepsinya saja sama mindset. Ini tesnya. Lalu apa kegunaannya? Nah ini kegunaannya tes itu untuk kontrol kualitas. Jadi nanti kalau bahan baku kita katakanlah temulawak berasal dari berbagai daerah, itu harus dilakukan penyamaan, penyeragaman kandungan zat aktifnya, tapi dengan menggunakan sensory test index. Ya. Ini contohnya. Nah, seperti ini. Ini jurnalnya. Kalau ini yang digunakan adalah dari Andrographis paniculata atau Sambiloto. Anggaplah Sambiloto berasal dari 5 daerah. Bagaimana kita bisa melakukan kontrol kualitasnya? Kalau kita nggak melakukan sensory test index. Nah, ini contohnya. Sensory test index-nya. Jadi dari sini nanti kita bisa mengendalikan semua bahan baku yang masuk yang dipakai untuk praktek di pojok herbal apotek itu. Ini jadi ini ada nanti diadakan. Selain itu, indeks rasa atau rasa itu sendiri bisa mengarahkan ke khasiat yang kita sebut sebagai the taste of herbs, exploring the therapeutic value of taste from planetary perspective. Jadi ini buku yang ditulis oleh Rosalie, seorang herbalis ya, yang memetakan rasa-rasa dari tumbuhan itu dan kegunaannya untuk ke arah terapi therapeutic value, nilai terapeutik atau kelas terapeutiknya. Jadi sangat bermanfaat mini lab ini. Mini lab yang di apotek ini sangat bermanfaat. Toh dia bukan satu lab yang besar, hanya kecil aja. Gitu. Nah, yang berikutnya
juga kepentingannya nanti untuk melakukan hedonic test atau tes preferensi, tes kesukaan. Terutama untuk produk herbal yang nanti diformulasi untuk dijual lewat sediaan tertentu gitu. Ini disukai nggak oleh konsumen gitu. Itu bisa dilakukan dengan ini. Nah, kemudian yang berikutnya, karena kita ada di wilayah hukum Indonesia, maka literasi standarnya juga harus diadakan, seperti Materia Medica Indonesia. Kemudian ada Farmakope Herbal Indonesia. Ini yang menjadi acuan kita. Ya, ini yang Farmakope Herbal Indonesia ini ada 8 edisi FHI-nya sekarang. Nah, nanti ini sebagai contoh yang dimaksud dengan informatorium atau formulatorium obat tradisional itu seperti ini. Jadi namanya jelas, ya, bagian yang digunakan jelas, data keamanannya jelas, manfaatnya jelas, kontraindikasinya jelas, efek sampingnya jelas, posologi atau pendosisannya jelas. Ini sebagai contoh saja ya. Jadi semuanya ini harus memberikan gambaran yang real untuk pertemuan kedua ini. Nah, sekarang kita bicara tentang serba-serbi problematika kedokteran konvensional. Ini dalam rangka kita menyamakan persepsi dan mindset. Ini data dari Kemenkes ya tentang pemanfaatan pelayanan kesehatan. Coba saya sampaikan. Dari mulai kunjungan ke apotek, ke layanan primer, kunjungan rawat jalan, rawat inap. Kalau kita total dari 2014 dalam selang waktu 2 tahun, terjadi kenaikan 100 juta angka kesakitan. Padahal kalau misalkan obat kimia memang benar-benar bisa memberikan peningkatan derajat kesehatan, mestinya bisa menekan, paling tidak stagnan lah. Tapi ini peningkatannya terlalu ekstrim. Dalam selang 2 tahun itu terjadi 100 juta peningkatan orang yang mengalami angka kesakitan. Nah, faktor penyebabnya banyak, tapi bisa jadi karena ini faktor diagnosis error dari dokter juga bisa memiliki kontribusi terhadap itu. Atau memang efek samping obat, ya. Efek samping obat. Ini. Efek samping obat, terutama penggunaan obat-obat yang sifatnya adalah kronis atau untuk penyakit yang sifatnya kronis. Pemakaian obat kimia ini sebagai contoh dari jurnal ini justru menimbulkan penyakit yang lain. Nah, kemungkinan kenapa penduduk Indonesia angka kesakitan naik dalam selang 2 tahun, prediksi saya ada 2 faktor utama. Yang pertama kena efek sampingnya, yang kedua salah diagnosis atau diagnosis error. Karena memang faktanya diagnosis error itu terjadi. Meskipun data ini terjadi di Amerika. Amerika dengan sekelas Harvard Medical University-nya aja setahun terjadi 18 juta kasus salah diagnosis. Bagaimana dengan di Indonesia? Kita bisa bayangkan lah. Nah, di satu sisi ya kita ingin adanya program apotek praktek herbal ini bisa menurunkan angka impor bahan baku obat Indonesia. Berarti kita berpikir jangka panjang tentang kemandirian obat. Ini contohnya yang dari Kimia Farma setahun harus mengeluarkan 6,8 triliun. Dengan utamanya adalah paracetamol, amoxicillin, simvastatin, dan seterusnya methylprednisolone. Ini turunan kortikosteroid. Ini datanya saya ambil dari berbagai sumber, jadi ini bukan hoax ya, bahwa kita itu impor dengan nilai ketergantungan 95%, ini bukan hoax. Ini hampir semuanya konsisten dari pikiran rakyat. Kemudian dari Berita 1, ini juga sama. Dari Neraca juga sama, 96%. Posko Kota 90%. Kemudian dari kementerian sendiri, Kementerian Perindustrian mengatakan impor bahan obat kita mencapai 11 triliun. Ya, dari Ermol, Jabar ya sama 15 triliun ya. Dan inilah kejadiannya, kemudian obat itu menyebabkan efek samping yang besar sehingga angka kesakitan penduduk Indonesia itu justru meningkat dari 2 tahun terakhir. Kesimpulannya apa? Impor obat meningkat. Ya,
ditambah dengan adanya diagnosis error dan juga adanya ADR atau efek samping obat menyebabkan angka kesakitan penduduk Indonesia itu meningkat. Ini dari data itu. Nah, ada upaya dari pemerintah sebetulnya. Ini beberapa upaya yang sudah diusahakan di pelayanan integratif di rumah sakit. Ada di Polioti, ini di Sutomo, Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, dan saya sudah berkunjung ke sana. Langsung saya ditemui oleh direkturnya dan bagian di Polioti itu. Kesimpulannya di Surabaya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lalu saya juga berkunjung ke Sarjito di Poliklinik Herbal Sarjito, juga tidak berjalan dengan baik. Lalu ke satu lagi saya ke Supraun ya. Supraun lebih lumayan lah. Tapi dari semuanya ini menunjukkan kita masih terhalang banyak aspek. Gitu. Jadi nanti apa yang harus kita lakukan adalah di dalam praktek apotek praktek herbal, apoteker praktek herbal atau di pojok herbal apotek, ini jumlah komposisi ramuan itu tidak boleh banyak. Kita harus mengikuti standar dari Kemenkes sendiri, yaitu 2-5 saja. Ya, ini ada datanya soalnya. Nah, bagaimana cara meracik 2-5 saja itu, tapi hasilnya sinergis. Nah, itulah yang nanti menjadi continuing education bagi pionir-pionir yang ada di sini. Nah, sekarang sedikit teori saja ini. Bagaimana cara mengetahui menyeleksi suatu tanaman itu berpotensi khasiat. Ya. Bentar, ada telepon sebentar. Halo. Waalaikumsalam. Oh, J. Pak Nyun Sewu, saya minta waktunya sebentar. Kali ini saya masih ada acara, Pak, webinar. Nanti saya hubungin, J. J. Assalamualaikum. J. Salam. Yang pertama adalah dengan teknik random, acak berarti. Jadi dasarnya adalah acak. Ya, begitu ada tanaman, kita ambil, kita manfaatkan. Dasarnya apa yang nggak tahu, namanya juga acak. Lalu dasar ekologi itu melihat bagaimana perilaku interaksi tanaman satu dengan yang lain di lingkungannya. Jadi antar tanaman itu sebetulnya saling berkompetisi juga di lingkungannya. Nah, untuk jenis tanaman katakanlah yang dia dijauhi oleh serangga yang kita sebut sebagai replan, itu sangat bagus sebetulnya untuk ini. Terapi-terapi yang berkaitan seperti Alzheimer, kemudian ada stroke dan sebagainya. Itu dasar seperti itu dari sini, dari ekologi gitu. Kemudian kemotaksonomi ini yang tadi saya sampaikan. Jadi mengetahui khasiat berdasarkan kekerabatan. Katakanlah kalau temulawak dengan temu kunyit itu kan masih saudara. Masih ini punya hubungan kekerabatan. Lalu berdasarkan medicine atau berdasarkan dari etnis, informasi dari etnis yang kemudian dikuantifikasi menjadi rasio kesesuaian informannya yang kita pakai nanti di atas 90%. Ini tentu nanti yang melakukan divisi R&D ya. Jadi teman-teman yang ada di pelayanan nanti tetap akan kita berikan trainingnya ya. Training secara spesifik tentang aspek-aspek ini, tapi tidak melakukan secara langsung. Jadi nanti tinggal menerima hasilnya. Katakanlah ya, di Banjar itu ada satu tanaman yang disebut oleh lokal mereka namanya munin. Munin ini ternyata menurut pengalaman empiris dari etnis Banjar, ya itu dipakai untuk penyakit hernia. Nah, kita lihat RKI-nya berapa. Ternyata RKI-nya cukup tinggi, 96%. Berarti kalau ada 100 orang, 96-nya membetulkan atau membenarkan bahwa munin itu adalah untuk hernia. Nah, ini dasar empiris yang dikuantifikasi seperti ini yang akan kita pakai untuk praktek di pojok herbal. Jadi sekali lagi nggak main-main ya, praktek di pojok herbal kita pakai standar yang sangat tinggi gitu.
Kemudian eksplorasi, ini yang biasa kita pakai metode yang kelima ini. Kita nge-lab, kita meneliti, kita isolasi, ekstraksi, vaksinasi, isolasi. Nah, ini yang biasa kita lakukan. Tapi yang nomor 1 sampai 4 ini jarang kita pakai. Padahal itu metodenya lebih simpel, lebih sederhana, ya, tidak terlalu rumit begitu. Hanya mungkin kita belum tahu caranya atau metodologinya saja. Nah, kita juga akan menyentuh karena herba berkaitan dengan zat aktif dan nanti yang akan kita trainingkan hanya khusus 3 zat aktif utama, fenolik, alkaloid, dan terpenoid. Ada alasannya, karena ini mencakup hampir 95% yang ada di alam. Itu ini. Jadi kalau kita sudah menguasai yang besar ini, fitokimianya atau pemahaman tentang kandungan zat aktifnya, itu seolah-olah kita memang sudah menguasai seluruh zat aktif di alam ini gitu. Jadi fenolik, alkaloid, dan terpenoid. Ini mungkin refresh saja ya dulu waktu kita belajar di S1. Ini fenolik, polifenol ya. Polifenol itu macamnya kan banyak. Nanti kita fokuskan dulu yang flavonoid yang besar, yang kelompok yang besar dulu. Selain itu ada lignan, ada stilben ya. Kemudian ini isopren. Isopren ini satuan penyusun dari terpenoid. Ini ada golongan mono sampai ke politerpen, dan nanti yang mau mengambil spesialisasi spa and beauty, berarti ini yang harus diutamakan monoterpen dan sesquiterpen, karena ini senyawa-senyawa yang bersifat volatil atau kita sebut minyak atsiri, dan itulah yang dipakai di beauty and spa itu yang kelompok untuk dua ini, mono dan sesquiterpen. Ini tipe alkaloid ya, ada 3, ada alkaloid true, proto, dan CO2. Nah, kami mengembangkan konsep natural care. Nanti yang kita pakai baik di klinik maupun di pojok herbal apotek ada aipore, antioksidan, imunomodulator, pre-probiotik ya, obesitas ini kita menjadi concern, kemudian R-nya itu relaksasi dan E-nya itu estetik. Ini sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang general simposium ya. Nah, inilah yang akan kita dapatkan nanti gambaran tentang post marketing herbal itu dalam bentuk pharmacovigilance of herbal drugs. Dan inilah yang sangat sulit dan Indonesia tidak memiliki data itu secara komprehensif. Maka sistem yang akan kita bangun ini adalah dalam rangka kita mendapatkan sebuah data yang bisa kita manfaatkan bersama dan untuk mendukung integrasi obat herbal ke dalam pelayanan kesehatan ya, terutama di apotek ya. Ini ada herbal medicine, pharmacovigilance priority. Nanti untuk yang pionir ini akan saya jelaskan lebih detail ya. Ini hanya menyamakan mindset dulu ya. Kemudian evidence based validation of herbal medicine ya, ini sangat penting juga. Nah, ini tadi yang saya katakan di dunia saat ini itu sudah isu-isu integrasi itu sudah berjalan, bahkan mereka sudah memiliki logonya. Nah, seperti ini logonya. Ini kan stetoskop ini stetoskop, ini menunjukkan, merepresentasikan kedokteran modern atau konvensional. Nah, ini adalah yang kanan kirinya ini, hiasan-hiasan ini adalah yang disebut traditional medicine-nya atau herbal medicine-nya. Jadi mereka berusaha untuk berintegrasi. Isu ini adalah isu yang sudah mendunia. Kalau sejawat di sini baru mengenal istilah itu ya berarti ketinggalan informasi gitu. Karena konteks integrating complementary and alternative therapies with conventional care itu sudah nanti akan saya tunjukkan di berbagai negara ya. Nah, ini contoh yang di Ghana. Di Ghana yang negara yang secara indeks development human development index-nya di bawah kita saja sudah memiliki kesadaran untuk mengintegrasikan pengobatan tradisionalnya ke dalam praktek-praktek kedokteran, mereka sebut kedokteran ortodoks atau konvensional gitu. Jadi mereka melakukan itu. Ya. Kemudian di sub-Sahara Afrika juga upaya melakukan untuk mengintegrasikan. Ya, ini negara-negaranya ada Ghana, Kenya, Sierra Leone, South Africa, Tanzania, ya. Dan unik sekali, coba perhatikan, mereka sudah mendevelop program-program khusus untuk apoteker herbalnya. Ini lihat di sini, saya ingin tunjukkan, ya.
Seperti di mana di Ghana ini ya, ini sudah ada khusus ya. Course of Bachelor Farmasi yang khusus untuk farmasi integratif medicine. Berarti mengintegrasikan antara tradisional dan modern gitu. Jadi struktur kurikulumnya mereka itu sudah didevelop sedemikian rupa. Nah, di Indonesia ini belum bisa berjalan. Jadi kita ini memberikan materi kurikulum herbalnya itu kalau dihitung dari jumlah SKS itu sedikit dibandingkan yang klinis. Lebih banyak yang klinis dan sintetik drug itu yang ada di Indonesia. Dan tidak ada spesialisasinya, kecuali kalau Anda ingin mengambil di tingkat master, seperti di UAD memang ada master, penjurusannya adalah pengembangan obat herbal itu ada. Tapi kalau di tingkat S1 ya kurikulumnya nggak spesifik gitu. Sedangkan mereka spesifik. Lalu di Australia yang kita anggap sebagai negara yang termaju atau termasuk deretan negara-negara maju, di sana sudah melakukan istilahnya tidak integrasi tapi harmonisasi ya antara tradisional dan modern. Ini dalam perspektif orang-orang atau peneliti dari Australia. Ini yang di Asia dan Western Pacific. Ya, ini juga melakukan integrating traditional and complementary medicine with national healthcare system. Jadi nggak main-main, dia sudah membuatkan sistemnya. Coba bayangkan seperti ini. Kita ini sudah ketinggalan jauh dengan mereka sebetulnya. Kalau dilihat upaya-upaya internasional yang sudah menggejala seperti ini, dan kita merasa nyaman dengan situasi seperti ini, ya monggo. Tapi saya nggak nyaman kalau saya nggak nyaman. Jadi kalaupun setelah ini saya memberikan pemahaman seperti ini, Anda tetap tidak berubah mindsetnya, saya masih punya gerbong kedua, yaitu ada para medis dan medis yang bisa saya rubah mindsetnya. Di sini ada Pak Farid, contohnya ini dari para medis itu, yang gabung hari ini dengan kita. Kalaupun medis dan para medis nggak bisa merubah mindsetnya, saya turun ke bawah lagi, yaitu siapa? Terapis herbalis. Lebih berani mereka. Dan merubah mindsetnya mereka jauh lebih mudah. Jadi saya nggak akan berhenti sampai di sini, saya nggak memaksakan para apoteker di sini. Kalau memang nggak mau, nggak apa-apa. Silahkan muntaber istilahnya, mundur teratur tanpa berita. Nah itu istilah saya gitu. Tidak masalah, karena memang saya akan memperjuangkan sesuatu yang di Cina sudah terbukti berhasil, 90% mereka integrasinya. Tapi ketika masuk di Indonesia halangannya cukup banyak, terutama SDM. Dan dari SDM itu yang paling sulit adalah mindset. Selama mindset dan persepsinya masih belum berubah, sangat sulit. Gitu. Ini yang terjadi di Nicaragua. Ini wakil atau ini di daerah Amerika Latin. Jadi coba tadi kita bandingkan ya, Afrika sudah ada. Kemudian di Asia ya. Western Pacific itu di daerah Eropa ya, Eropa Timur terutama, kemudian Australia, kemudian Amerika Latin. Jadi semuanya itu sudah punya isu besar tentang integrasi itu. Nah, ini yang negara tetangga kita Malaysia itu pun sudah memiliki yang namanya blueprint untuk integrasinya itu. Dari 2018 sampai 2027. Mereka sudah harus berhasil melakukan integrasi. Pertanyaan saya, apa kita berpikir sampai saat ini tentang integrasi itu? Maka pilotnya sebetulnya Pojok Herbal Apotek itu pilot yang paling sederhana. Karena kompleksitasnya tidak sekompleks kalau di rumah sakit. Di rumah sakit tadi poliotinya Sutomo itu gagal kan? Tidak berhasil. Di poliherbalnya Sarjito juga tidak berhasil. Lalu siapa yang mengembang upaya untuk mengintegrasikan? Ya satu-satunya ya mereka yang sudah punya kesadaran untuk merubah mindset itu. Ini WHO sendiri sudah mengeluarkan sebuah panduan yang namanya Traditional and Modern Medicine Harmonizing the two approaches. Jadi dua pendekatan itu diharmonisasikan, intinya gitu aja ya. Lalu mereka memberikan laporannya negara-negara mana yang secara polisinya sudah mendukung untuk integrasi,
Alhamdulillah lah Indonesia sudah, kalau dari sisi policy ya, kebijakan. Ya. Kemudian ini distribusi negara-negara yang secara polisinya mereka sudah, ya. Kemudian regulasi-regulasinya mereka juga sudah, termasuk di sini yang lebih banyak memang yang non prescription, ya, OTC. Ini sudah ada regulasinya, Indonesia juga sudah ada. Nah, integrasi ya, ini sebetulnya isu yang dibawa dalam sebuah forum seminar internasional yang waktu itu dilakukan atau diinisiasi oleh NIMS University Jaipur, India. Intinya ya, integrasi ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Ada yang harus menginkorporasi, istilahnya itu memasukkan ya semua tradisional medicine ke dalam sistem secara sempurna itu, atau hanya sebagian ya, sebagian saja ya, atau melalui suatu unit-unit, istilahnya begitu, unit-unit saja dulu. Katakanlah kalau di rumah sakit yang baru mengintegrasikan katakanlah di unit katakanlah penyakit saraf misalkan seperti itu. Jadi itu boleh. Nah, istilah upaya untuk melakukan incorporation ya, atau mengintegrasikan tadi itu memang harus didasari pada evidence based medicine. Maka saya sepakat. Maka di dalam nanti proses kita melakukan praktek di apotek itu juga harus didasari landasan terkait dengan itu ya. Dan ini sudah ditunjukkan di beberapa negara ya, seperti Cina tadi. Praktek-praktek seperti yang saya sampaikan tadi, Jepang ya, Korea, India, dan beberapa ini menurut laporan WHO. Nah, bagaimana level integrasinya? Itu di setiap negara mungkin akan beda-beda. Kalau yang benar-benar terintegrasi penuh seperti di Cina itu namanya integratif system ya. Itu benar-benar penuh. Kemudian ada inklusi. Inklusi itu hanya sebagian. Itu kayak di Indonesia itu inklusi. Karena sistem asuransinya nggak mendukung. Mana ada obat herbal kok dimasukkan ke BPJS, kan nggak ada. Nah, itu berarti belum semuanya, hanya inklusi aja. Inklusi itu hanya beberapa yang dimasukkan, yang lainnya tidak. Nah, ada yang toleran. Toleran itu seperti di Italia itu toleran. Dia hanya memberikan secara umum kedokteran konvensionalnya tidak menerima, gitulah intinya kalau di Italia. Itu namanya sistemnya toleran. Nah, sebetulnya yang ideal yang seperti yang di Cina ini, integratif system. Itu yang ideal. Ya. Ini contoh integration of modern medicine and herbal pharmacy ini di Rusia ya. Kita bisa melihat mereka sudah mulai menyandingkan ya obat-obat herbalnya itu dalam satu praktek, satu atap di apotek. Nah, ini ada masalah memang, beberapa problem yang ini juga akan dihadapi oleh semua sistem ya, baik yang integratif, inklusif maupun terutama yang inklusif ya, karena sistemnya enggak semuanya masalah, dan ini adalah potensi solusinya ya, solusi. Jadi nanti misalkan ada masalah tentang adanya adverse reaction ya, reaksi yang karena adanya interaksi. Nah, ini kan nanti harus dicari solusinya. Solusinya bagaimana supaya tidak terjadi interaksi. Nah, ini jelas akan terjadi hal-hal seperti ini. Isu-isu nanti interaksi obat herbal dengan obat kimia begitu memang akan terjadi. Nah, itulah pentingnya kenapa kemudian divisi ini nanti harus ada R&D-nya yang melakukan itu. Nah, kemudian the incorporation of traditional medicine ini adalah sebagai modalitas seperti obat-obat herbal yang dimasukkan ke dalam sistem pengobatan modern ya. Dan ini sangat tergantung juga
aspek-aspek seperti pembuktian ilmiah. Ini tadi sudah saya jelaskan, harus ada scientific-nya. Terus ada budaya yang mendukung. Jadi nanti kalau teman-teman memang tidak mendukung budayanya, ya susah tetap. Terus ada aspek knowledge atau education dan juga ada legalitasnya. Nah kemarin yang di simposium, general simposium, legalitasnya kita tanyakan bisa menggunakan payung praktek apotek karena di situ ada istilah sediaan farmasi itu adalah termasuk obat tradisional dan kosmetik. Jadi sebetulnya kita nggak menyalahi aturan. Keuntungan herbal medicine sendiri efek sampingnya lebih kecil ya. Dan dia lebih pas untuk penyakit kronis yang seperti saya katakan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian secara cost efektifnya juga lebih baik dan seterusnya. Nah, ini akan kita dorong nanti capaian-capaian keuntungan ini melalui pojok herbal apotek tadi. Sehingga nilai kemanfaatan herbal itu benar-benar bisa dirasakan. Sampai kemudian WHO sendiri melakukan sebuah apa istilahnya World Health Assembly. Jadi ini sebuah forum pertemuan untuk merumuskan ya negara-negara yang menjadi anggota ya member states dari WHO kaitan dengan integrasi itu sampai kemudian dibuatkan guidance secara umum sebagai contoh. Ya, untuk mengintegrasikan obat tradisional ke dalam sistem national healthcare system ini dengan mengembangkan dan mengimplementasikan policy atau kebijakan-kebijakan nasional dan program-programnya. Jadi kalau sudah ada, jadi ada 3 unsur yang dinilai oleh WHO. Yang pertama ada policy-nya, kemudian ada regulasinya dan ada programnya. Itu didorong oleh WHO. Yang kedua, untuk mendorong adanya pengujian kualitas, keamanan dan efektivitas. Ini juga dimasukkan ya di sini. Nah, yang tidak kalah penting adalah ini, to increase the available and affordability of traditional medicine. Jadi sebetulnya akses terhadap obat tradisional itu diharapkan bisa diperoleh di layanan-layanan kesehatan formal. Justru seperti itu. Jangan maaf misalnya di kedai-kedai yang nggak jelas dan seterusnya begitu. Ini WHO mendorong ke sana. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tadi sudah saya jelaskan banyak sekali, termasuk istilahnya ada isu-isu berkaitan dengan kualitas herbalnya gitu ya. Ada interaksinya, kemudian masalah klaim, efikasi dan seterusnya itu nanti menjadi isu-isu sentral kaitan dengan masalah ini dan itu sudah dipahami oleh semua negara, tidak hanya Indonesia. Ya. Maka rekomendasinya mohon disimak, ada satu yang saya ingin tekankan. Ini yang poin yang ketiga. Karena ini poin yang bisa kita lakukan. Healthcare provider including doctor and pharmacist should be trained in traditional medicine. Jadi saya ingin katakan, untuk menyiapkan itu perlu SDM, dan SDM itu perlu ditrain, perlu dilatih sedemikian rupa. Ini rekomendasinya WHO loh, yang saya tampilkan ini. Ya, jadi memang tidak bisa tidak kecuali punya SDM yang mumpuni untuk menjalankan integrasi ini. Saya kasihkan contoh, ya, misalkan ini adalah suatu obat. Tanaman obat gitu ya, yang hasilnya seperti ini, dia punya beneficial effect. Katakanlah ada Azadirachta indica, ini kita tahu lah, ini mimba ya. Kemudian ada tomat, ada aloe vera, ada ashwagandha, ashwagandha itu ginseng India, ya. Ada ginkgo biloba. Maka kemudian kita menanyakan kira-kira dari tumbuhan ini kita tahu nggak manfaatnya? Untuk apa? Misalkan Azadirachta indica mimba untuk apa? Nah, begitu. Nanti dasarnya bisa empiris yang dikuantifikasi tadi, bisa juga praklinis, syukur-syukur dari klinis. Seperti itu. Ya, ini sebagai contoh. Maka kalau dulu kita mengenal istilah obat kimia, sebetulnya obat kimia yang saat ini kita pakai adalah
berasal dari obat-obat alam. Traditional medicine source of lead to modern medicine. Jadi ini kaitannya untuk meyakinkan bahwa obat kimia yang kita pakai saat ini dulu asal-usulnya juga dari bahan alam, tetapi memang prosesnya kemudian menggunakan teknologi sintesis kimiawi. Ya, ini pilihan-pilihan apakah tetap akan menggunakan obat alam atau obat kimia atau mengintegrasikannya. Tentu pilihan kita adalah kita bisa mengintegrasikan. Ini Ghana sudah melakukan upaya-upaya ya, rumah sakit di Ghana itu untuk melakukan integrasi itu, dan saya juga mendorong integrasi medicine tidak hanya dengan herbal, kayak kemarin Mas Surya itu sudah menggunakan teknik akupunktur ya. Tidak masalah, jadi apoteker unlimited, the long life learner ya, unlimited. Mau belajar apa saja monggo silahkan gitu. Ada seorang yang terkenal pada masa itu, Dr. Ann Wigmore, ini dari Lituania, mengembangkan sebuah metode pengobatan. Dan ini sebetulnya hal yang sederhana yang bisa kita aplikasikan di apotek juga. Tidak ada salahnya kemudian kita memberikan sediaan-sediaan yang bersifat suportif terhadap terapi. Jadi nanti pola pikirnya juga harus holistik. Pola pikirnya si apoteker itu tidak hanya antara obat dengan herbal, tapi juga mungkin dengan sejenis minuman-minuman fresh seperti ini. Ini yang dikembangkan oleh Dr. Wigmore. Nah, terkait dengan toko swalayan herbal, kami sudah menyiapkan konsepnya, ya, seperti ini displaynya dan tidak perlu terlalu kompleks, ya. Lebih kurang nanti displaynya begini. Kalau yang swalayan herbal tidak terlalu banyak campur tangan dari apoteker pun jalan, karena itu nanti sistemnya hanya jual putus istilahnya ya. Display produk, kemudian dijual, berikan informasi secukupnya gitu. Dan itu nanti menggunakan berbagai teknik untuk mendisplay, ada yang digantung dan sebagainya. Ini kaitan dengan sisi apa namanya, sisi seninya atau ya ada nilai estetiknya lah. Ya, ada yang paket, nanti paket dibuat seperti ini. Paket untuk perawatan wajah misalkan dibuat satu paket gitu. Ya. Dan sebetulnya sistemnya nanti untuk yang toko swalayan itu hampir mirip dengan apa yang sudah dikembangkan oleh Sido Muncul. Yaitu nanti harus ada distributor, kemudian ke reseller dan langsung ke pelanggan. Nah, tetapi yang akan kita kembangkan di sini nanti antara distributor kemudian ke pelanggan, ke pengecer, ke pelanggan, ini adalah dalam satu sistem yang bisa mengendalikan mulai dari kualitas dari awal sampai akhir. Di sini itu namanya pharmacovigilance, itu ada di sini studinya, ada di pelanggan ini. Nah, kalau pelanggan ini bisa kita trace, maka studi pharmacovigilance itu dapat berjalan dengan lebih baik dan terdokumentasi dengan baik. Saya kira itu paparan saya untuk sesi yang kedua yang spesifik terkait dengan Mojo Herbal Apotek dan swalayan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi rekan-rekan semuanya pemaparan dari Bapak Gintoko ya. Jadi ternyata Indonesia sebagai salah satu negara dengan sumber daya alam yang melimpah masih dalam tanda kutip kalah jauh dengan Ghana atau negara-negara yang secara ekonomis maupun secara budaya itu lebih rendah daripada kita. Baik, untuk rekan-rekan sejawat peserta simposium herbal yang saya hormati, barangkali dari pemaparan Pak Gintoko tadi ada pertanyaan, silakan bagi yang ingin bertanya bisa langsung resen ya, atau nanti kita akan bertanya secara langsung. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Ibu Endang, mungkin Ibu Endang ini biasanya banyak pertanyaan. Kemarin RSUD Cilacap sudah melakukan starting yang bagus ya, itu
pengabdian pada masyarakat, judulnya itu kalau nggak salah Will of Jamu No BKO. Nah, mungkin nanti dari RSUD Bu Endang dan Pak Darmawan bisa ke Dr. Sutomo atau Sarjito untuk studi banding. Tahun depan sudah buka layanan informasi obat tradisional. Jadi Bu Endang, ada yang bertanya? Siapa? Maaf, Mas Aul. Nggih. Halo. Ya. Ya, silakan. Siap. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Mas Aul, ada kendala bagi kami itu khususnya yang sekarang sebagai praktisi di rumah sakit ya, itu apabila belum bisa menjangkau untuk integrasinya di rumah sakit, apakah bisa kita lakukan dahulu ya? Ini kan karena kan kita perlu adanya keyakinan ya, yang bagi teman-teman medis itu bahwa oh iya ternyata sudah ada hasilnya gitu. Meskipun sisi teman saya yang Pak Darmawan sudah banyak juga, cuman beda ya, sanad beda sanad, tapi insya Allah sama ini hasilnya. Nah, saya sendiri kepingin ini sisi herbalnya tadi saya sudah mengikuti. Apakah bisa di luar apotek, di luar rumah sakit itu bagaimana kita membentuknya ya? Artinya misalnya kami sebagai apoteker, tapi bisa ada di rumah misalnya. Kita setting sebagai misalnya rumah herbal atau gria herbal lah, atau bagaimana itu, perlu apa yang harus kita siapkan? Atau tidak bisa kalau dilakukan di rumah? Itu aja. Terima kasih Pak Kin, Pak Mas Aul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endang dari Cilacap ya Bu ya. Baik Pak Kin, pertanyaan dari Bu Endang ini tentang integrasinya itu Pak Kin di rumah sakit atau ada peluang lain selain di apotek untuk kita yang kalau Bu Endang ini sangat semangat sekali ya Pak Kin ya. Mungkin dikasih gambaran seperti itu. Ya. Jadi terima kasih Bu Endang. Saya justru mendorongnya tidak di rumah sakit, Bu Endang. Tadi kan sudah saya sampaikan, saya itu sudah studi banding ke Sutomo, gagal di sana. Sarjito juga berhenti. Jadi tidak terlalu banyak kepentingan dan apa ya istilahnya, karena faktor BPJS itu masyarakat tidak mau menggunakan herbal karena kalau herbal nggak di cover gitu loh, kalau kimia di cover, gitulah intinya. Nah tadi pertanyaan Bu Endang, boleh nggak di rumah lah? Kalau malah bisa mendirikan klinik holistik malah lebih bagus lah. Artinya kita mencoba menghadirkan herbal dalam perspektif tidak harus terintegrasi di pelayanan kesehatan formal. Bahasan kita hari ini kan masih bahasan tentang herbal apotek, itu bagian dari pelayanan kesehatan. Maka saya menggunakan istilah integrasi. Nanti kalau materi yang spesifik berikutnya tentang klinik holistik atau klinik gria sehat, nanti akan berbeda lagi Bu Endang. Begitu. Nah kalau Bu Endang sudah punya rencana ke sana malah bagus, tapi tunggu nanti momen masuk materi itu, karena sekarang kita materinya pojok herbal apotek dan toko swalayan herbal gitu. Nah toko swalayan herbal itu sistemnya retail itu sudah baku, kita tinggal menjalankan sistem itu, kemudian bisa kita kendalikan dengan menggunakan satu sistem jalur distribusi yang jadi sudah oke gitu. Nah kalau pakai konsep holistik itu semua sistem sanad itu bisa masuk, mau pakai sanad yang dari mana gitu, dari timur, dari jamu ya, kemudian dari Romawi atau India ya, Ayurveda, semuanya bisa masuk kalau dengan konsep holistik. Kan tadi sudah saya sampaikan kalau kita bicara tentang holistik itu melihat seseorang, pasien kita itu dalam konsep tidak hanya satu pendekatan. Bisa dengan pijet, bisa dengan bekam, bisa dengan akupunktur, bisa dengan sekarang yang beberapa waktu yang lalu dengan kiropraksi bisa.
Jadi holistik itu menampung seluruh potensi yang bisa dikembangkan di dalam sebuah layanan gitu. Tidak pemijatan ya kalau saya ya, kemudian herbal, bekam dan akupunktur. Kalau saya itu aja kemampuan atau yang saya bisa, tapi yang lainnya saya kurang gitu. Plus profetik. Belajar tentang dunia Tibun Nabari dari kitab Zadul Ma'ad ya. Dari itu. Begitu Bu Endah. Terima kasih Itu Pak. Bu Endah. Ya. Kalau Bu Endang ini sudah nyiapin tempat Pak Kin. Itu udah lagi dibangun katanya kemarin info ke saya. Bu Endang, jadi simpelnya itu karena kita sekarang lagi sedang bicara tentang pojok herbal apotik ya, makanya itu kita simposium itu kita bagi-bagi ke dalam 5 sesi gitu ya. Jadi ini yang tujuan utama pertama adalah bagi teman-teman yang memiliki apotek untuk bisa berpraktek gitu. Nah, kalau misalkan nanti kayak Bu Endang kan punya karir di rumah sakit, pengen buka layanan herbal, itu paling mudah sebenarnya ya ini toko swalayan gitu. Tapi kalau lebih ke integratif lagi, besok kita bahas yang klinik obat tradisional itu. Gitu. Ya. Gitu, Benda. Ya. Oke. Terima kasih Pak Aurel. Siap. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini biar kita saling kenal ya, karena ini kan nggak sampai ribuan pesertanya. Jadi biar nanti teman-teman yang di sini di grup ini bisa lihat juga gitu ya. Kalau saya pengalamannya itu seringnya salah gender gitu ya. Oke, Mbak Ratna Rostiawati. Mbak Ratna Rostiawati. Mbak Ratna? Atau Mbak Ika Susilawati, silakan. Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kin, ini saya punya apotek. Kemudian masalah perizinan dan lain sebagainya, sementara untuk apotek berhenti, Pak. Nah, ini untuk pengembangan selanjutnya, misalnya ini kita, maksudnya saya ke herbal, pertama yang saya tanyakan perizinannya seribet apotek enggak gitu. Mohon maaf, maksudnya yang pertama, Bu Ika. Yang kedua, gimana Pak? Maksudnya Bu Ika mau membuka praktek di luar apotek gitu? Iya, di luar apotek ya. Yaitu yang bisa memungkinkan adalah bentuk klinik kalau itu atau Gria Sehat. Iya, kalau itu nanti Bu Ika harus bekerja sama dengan penanggung jawab di Gria Sehat itu adalah seorang nakestrat, yaitu mereka yang punya pendidikan D3 kesehatan tradisional. Jadi mereka yang mengurus izinnya, ya. Tapi kita bisa masuk dompleng istilahnya ya, masuk praktek di situ. Katakanlah kita punya keterampilan herbal atau mungkin bekam atau apa itu masuk ke situ. Tetapi perizinannya klinis atau Gria Sehat itu adalah tetap ada di D3 Kestat, peraturannya gitu. Sebenarnya ini detailnya atau gambaran materi yang besok yang klinik. Oh iya Pak, gitu. Ya Pak, ya. Ya, ini kan sekarang baru di apotek, ya, jadi ya seluk beluk di apotek gimana masalahnya. Nah itu kita diskusikan hari ini. Gitu. Terus untuk itu Pak, ada nggak untuk peracikan tradisionalnya khusus ilmunya gitu Pak? Ya, jadi sementara begini. Ini kan kita belajarnya kan raciknya yang obatnya itu ya Pak ya, yang konvensional, yang kimia ya. Untuk yang pengalaman racik di tradisional kan kita belum punya pengalaman khusus itu ya. Ya itu yang akan menjadi salah satu dasar kenapa saya harus menyiapkan SDM-nya itu kan karena supaya bisa meracik toh Bu. Itu. Nah kalau ini belum siap SDM-nya kemudian dipaksakan apotek praktek herbal nggak jalan lah Bu.
artinya kalau pertanyaan itu ada nggak? Ya ada kan, nanti di dalam sistem pioner kita akan trainingkan itu sampai benar-benar bisa melakukan racikan dengan dasar empiris atau saintifik, ya. Itu ada dua pendekatan yang bisa dilakukan nanti. Jadi pendekatan berdasarkan klaim evidence-nya maksudnya. Itu apakah menggunakan empiris? Empiris pun juga harus diketahui menggunakan teorinya siapa. Nanti Ayurveda atau TCM itu bisa dipakai di situ. Seperti itu, Bu. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Kin. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Bu Ika sedikit menginformasikan ya, sebenarnya kita sudah menjaring, ini yang saya menambahkan saja apa yang disampaikan Pak Kin untuk program pionir gitu ya. Nah, di program pionir ini nanti kita membutuhkan 30 apoteker. Nah, kalau bisa adalah apoteker yang memang apoteknya adalah milik mereka sendiri, Bu Ika. Jadi misalkan Bu Ika ingin buka sementara pojok herbal, kemudian ingin tahu ilmunya, bisa bergabung dengan program kita. Kita rencana itu 30 apotek sebagai pilot project atau sebagai pionirnya gitu. Nanti setelah acara ini saya share tentang pendaftaran siapa yang mau untuk ikut serta dalam pilot project pembangunan pojok herbal untuk merintis apotek herbal gitu, Bu. Ya. Untuk selanjutnya dari Mbak Eeng. Mbak Eeng? Halo Mbak Eeng? Mbak Eeng atau Mbak Ratna? Mbak Eeng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eng dari mana ini kita kenalan, Mbak? Dari Cirebon, Pak. Cirebon itu Mbak Eng itu. Oke. Eng. Prof Kin, selamat sore Pak Moderator. Mr. Oke ya. Gini Pak, alhamdulillah saya tuh seorang owner apotek dan kebetulan sebagai apoteker pengelola juga. Selama ini memang nggak asing sih sama pojok herbal karena selama ini sudah memang lebih prefer ngasih herbal ke customer. Jadi memang kayak kita substitusi misalkan dari sediaan. Kebetulan saya tidak punya kemampuan seperti herbalis, seperti akupuntur dan yang lain-lain ya Pak ya. Misalkan bekam apa gitu, memang saya nggak punya kemampuan di situ. Tapi memang saya concern, senang sama produk-produk herbal untuk customer di apotek saya. Tapi lebih ke sediaan jadi gitu, yang sudah jadi kayak misalkan dari obat sintetis misalkan sediaan topikal untuk penghilang bekas luka, misalkan biasanya dari sintetis seperti, maaf saya sebutin merek, misalnya Dermatix gitu ya, saya ganti dari Gamat Krim atau dari, saya juga sempat dengar tuh yang Prof Kin yang Binahong Gel kayak gitu-gitu ya. Cuman untuk kayak swalayan herbal kayak simplicia kayak serbuk itu saya tertarik juga gitu. Cuman kalau di apotek itu kan terbenturnya dengan izin gitu. Dari komoditi yang mau saya jual simplicia herbal ini, kalau untuk standarisasi yang sudah ada izinnya kayak misalkan kayak masih bulk gitu berbentuk kayak simplicia yang serbuknya itu, saya tuh pengen tahu gitu apa bisa asal masukin aja, soalnya kan terbentur izin, harus ada PIRT dan yang lain-lain gitu kayak begitu. Jadi selama ini saya bermainnya aman dari sediaan dari pabrik aja misalkan yang istilahnya sudah jadilah, istilahnya misalkan kunyit dari sudah muncul gitu kayak gitu. Tapi kayak pas Prof Kin tadi swalayan herbal gitu kayaknya bagus gitu untuk display di depan kayak gitu-gitu tuh. Cuman saya pikir barangkali yang sudah berpengalaman tuh maksudnya gimana izinnya tentang simplicia yang istilahnya kan
Kalau di apotek itu kan kalau dinas kesehatan harus ada dari mana nih, produk mana, expirednya kapan, produksinya apa, kayak gitu-gitu. Nah itu yang saya terganjal di saya tuh kayak gitu, maksudnya barangkali sudah ada pionir sebelumnya, itu tuh produknya dari mana, komoditinya gitu, kayak gitu ya. Gitu dulu sih, ya Pak ya, makasih. Ya, oke, Teh Eeng, silakan. Pak. Ya, terima kasih Teh. Gini, jadi saya ingin meluruskan dulu ya Teh. Yang toko swalayan kami dulu dibedakan. Hari ini memang kita bahas dua, yang itu pojok herbal apotek dan toko swalayan herbal. Tapi toko swalayan herbal itu nanti tidak nginduk di apotek gitu maksud saya. Jadi apotek itu ya hanya pojok herbal apotek, di situ terjadi integrasi ya, syukur-syukur gitu ya. Bisa praktek di situ dengan display macam-macam tadi itu. Lalu kalau mau membuka pojok herbal toko swalayan nanti lagi khusus tempatnya dengan fasilitas-fasilitas yang ya ada rak dan seterusnya tadi yang secara umum kita jelaskan, dan itu izinnya nanti bisa menggunakan izin usaha dagang seperti itu. Kalau masalah perizinan ya, saya ingin berikan contoh mungkin kemarin yang sudah saya sampaikan ya. Mas Aul ini pernah saya ajak ke toko swalayan herbal Nabawi, Herbal Nabawi. Itu dia punya cabang di seluruh Indonesia itu 50. Dan 1 bulan dia omsetnya lebih kurang 2 miliar gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, apotek bisa nggak 2 miliar gitu? Apoteknya Teh Eeng berapa itu sebulan? Jauh dari situ. Iya, jadi gitu Teh. Maksudnya ini satu payung bisnis sendiri gitu loh Teh, bukan menginduk di apotek. Jadi kalau apotek ya fokus jual obat kimia sama diintegrasikan dengan pojok herbal gitu aja prinsipnya. Seperti itu. Nah, nanti kalau mau full herbal, ada madu, ada habatus sauda, kan untuk teknik-teknik misalkan pemijatan itu ada seperti namanya apa namanya tulang yang memang itu untuk refleksi ya, biasa dipakai untuk pemijat refleksi, dia pakai itu. Jualan itu boleh gitu di toko swalayan herbal itu. Begitu Teh. Gitu Teh Eeng. Halo Teh Eeng, begitu ya. Jadi mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Mas Surya ya, ini kebetulan 11 tahun sudah praktek herbal di Banjarmasin. Ya, mungkin ini ikut juga nih Mas Surya ya. Jadi kemarin diskus kita kebetulan saya langsung konfirmasi ke Dinas Kesehatan. Dalam hal ini saya kontak yang di Purbalingga, kebetulan yang paling dekat dengan kami di sini adalah Banyumas Purbalingga gitu ya. Nah, intinya bahwa semua obat tradisional yang masuk ke dalam apotek itu nanti harus melalui izin ya, dalam arti ada izin edarnya, baik itu Badan POM maupun PIRT gitu. Nah, mungkin itu, dan itu sebenarnya bukan wilayah kerja dari Dinkes gitu, tapi itu lebih ke POM untuk mengamankan peredaran obat tradisional. Gitu. Nah ini ada Mas Surya di sini, mungkin bisa kasih gambaran Mas Surya. Mas Surya? Ya. Ya, halo. Assalamualaikum. Salam. Dengeran Mas Surya? Ya, dengar Mas. Oke, selamat sore Pak Kin. Iya, Mas Sur. Sore Mas. Sorry. Izin mungkin sharing saja. Kebetulan di tempat saya kan juga menyediakan yang dari Simplisia. Intinya sih meluruskan sedikit dari Bu Teh Eeng tadi, bahan-bahan alam yang saya sediakan itu bahasanya bukan untuk jual beli, tapi untuk praktek apoteker. Nah, jadi kan praktek apoteker itu kan luas, dari obat, bahan baku, obat tradisional, dan seterusnya seperti itu kan. Nah, jadi
persepsi jangan jual beli obat, tapi untuk praktek seperti itu aja. Adapun untuk bahan-bahan itu sendiri sebenarnya sudah banyak yang menyediakan ya, yang sudah ada PIRT-nya. Jadi tinggal dicari online gitu ada, atau nanti lewat komunitas kawan-kawan yang supplier herbal yang di grup-grup apoteker di farmasi industri itu banyak yang menyediakan. Cuman kita perlu mendalami ilmunya saja dengan Pak Kin, nanti menyangkut yang apa tadi itu, yang program selanjutnya untuk SDM-nya nanti, supaya memang kita mampu seperti itu. Untuk keluhan seperti ini, sarannya apa, kombinasi formula yang digunakan apa saja, seperti itu. Yang sudah artinya tersaintifikasi lah. Mungkin seperti itu kalau menurut saya di apotek itulah yang paling masuk akal untuk terintegrasi dalam hal pelayanan obat kimia dan obat tradisional. Karena di situ rumahnya apoteker, di situ kan artinya rumah kita untuk berpraktek. Jadi tinggal kita kemana mau membawanya, mau digabung atau sendiri-sendiri atau kombinasi, tergantung kebutuhan dan keinginan pasiennya seperti apa. Jadi kita bisa memberikan pilihan yang terbaik lah. Nah, kemudian kalau boleh sharing sedikit, ada baiknya teman-teman yang ingin berpraktek menggunakan obat tradisional bisa menambah wawasan keilmuan, mungkin belajar akupressure kah atau bekam atau apa, karena di sana ada bagian-bagian ilmu yang untuk menganamnesa atau mendiagnosa penyakit, sehingga itu sangat membantu sekali dalam memberikan konseling serta mengarahkan pilihan obat tradisional yang tepat, yang terbaik lah, kira-kira seperti itu. Itu mungkin Pak Alia. Assalamualaikum. Ya, masalah. Begitu Teng, sudah semakin jelas Terima kasih Pak Surya. Ya. Sama-sama. Oke, ya. Jadi sebenarnya untuk konsep pojok herbal apotek ini memang kita tidak melibatkan hanya salah satu pihak ya. Ini memang pionirnya itu adalah Bapak Kintoko dengan Naturonalnya. Nah, nanti tim dari Naturonal itu yang akan menseleksi produk-produk yang bisa kita gunakan. Menseleksinya itu secara ilmiah tentunya ya. Misalkan kemarin kita sudah kebetulan karena saya alumni UMP dan UMP itu sudah sangat mendukung. Jadi nanti untuk bahan baku baik bentuk serbuk maupun simplicia itu nanti kita memproduksi. Nah, kita memproduksi dengan izin edar. Nah, bedanya apa produk kami? Produknya nanti adalah produk-produk yang terstandarisasi. Misalkan contohnya kunyit ya, kunyit dengan kandungan kurkumin sekian persen gitu. Nah, itu yang akan kita arahkan ke sana gitu. Jadi nanti kalau teman-teman mau berpraktek kemudian punya channel bahan baku, silahkan digunakan. Tapi kalau misalkan ragu-ragu, kami sudah menyiapkan produknya agar standar kita itu sama. Gitu. Oke, Mbak Ratna, ngomong sendiri aja ya Mbak. Mbak Ratna. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ratna, silakan Mbak Ratna. Biar kita saling kenal, Mbak. Assalamualaikum, kedengaran nggak Mas? Oke, dengaran Mbak. Saya mau nanya ke Surya sama Pak Kintoko. Pada saat kita nanti praktek herbal dengan persediaan campur misalnya kunyit dengan tadi sambiloto atau temulawak, misalnya pada saat itu datang dari Balai POM atau dinas gitu, pernah nggak kejadian seperti itu ditanya-tanya ini dasarnya dari mana kayak gitu. Paham nggak Mas? Ya. Ya, itu
sudah saya tanyakan kemarin sama Mas Surya. Biar Mas Surya jawab lagi nih, Mas. Nggih, mohon izin. Siap. Ya, kan? Saya kebetulan Mas ada dinas. sebenarnya itu hubungannya dengan ini Mbak, lebih ke branding kita selaku apoteker di apotek lah. Kalau kita sudah terbrand kalau apoteker si A yang praktek di sini itu memberikan pelayanan herbal, itu teman-teman dari dinas atau desa itu malah datang pengen tahu ya. Saya sudah sering kalau datang teman-teman dinas kesehatan provinsi, mereka minta disediain gitu. Apa ya sederhana sebenarnya sih, cuma hangat-hangat gitulah, jahe-jahe pala gitu. Terus juga kalau dulu mantan kepala BPOM di Kalsel itu Pak Alfari, itu tiap kunjungan ke Kota Baru masih mampir ke tempat saya. Mas minum Mas, ya. Ya udah, padahal ya minum cuman sederhana sih. Cuman dari brand itu, dari branding yang kita bangun, pertemanan yang kita jalin, itu semua mengalir jadinya. Jadi kekhawatiran apa yang terlalu tahu mungkin tidak ini ya, tidak sama semestinya. Karena orang tahu kita tidak mungkin lah kita membahayakan pasiennya lah. Tapi kalau mereka menanyakan, mereka silakan. Ya, intinya bahan-bahan yang kita siapkan kita bisa telusuri ini sumbernya dari mana saja. Mungkin itu Pak. Baik Pak. Masih mute. Ya, Pak Kin mau menambahkan, Pak Kin? Ya, jadi begini, Mbak Ratna. Kalau dari sisi legalitas produk kan tadi sudah disampaikan bahwa memang di apotek itu produknya adalah produk-produk yang tetap mengikuti konsep kualitas ya, dan juga legalitas tadi. Tapi yang tidak kalah penting adalah sebetulnya menunjukkan, tadi Mas Surya sudah menyampaikan karakter dari kita ini sebagai seorang apoteker herbalis, istilah saya. Ya, ini nggak bisa dibawa ke IAI bingung itu memaknai apoteker herbalis itu seperti apa gitu. Ya artinya apoteker yang memiliki kompetensi untuk menggunakan herbal secara bertanggung jawab, begitulah. Nah, itu harus diwujudkan oleh sebuah sertifikat. Maka kami akan membantu ke sana gitu, Mbak Ratna. Di mana lembaga pendidikan sekelas LKP yang ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu membolehkan sebuah sertifikasi setelah yang bersangkutan dianggap memiliki kecakapan dan keterampilan tertentu. Itu peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalkan sudah memiliki itu, kemudian Dinas Kesehatan masih mempersoalkan, pertanyaannya ya biar berhadapan langsung saja dengan Direktorat Pendidikan Luar Sekolah gitu. Kita tanyakan apakah LKP yang memberikan uji kompetensi seperti ini masih dipermasalahkan oleh kementerian. Berarti terjadi overlapping, ketidakpahaman terkait dengan kinerja masing-masing kementerian. Biar mereka berdua yang bertarung, kita ketawa-ketiwi aja gitu. Berarti Dinas Kesehatan tidak memahami konteks ini, bahwa ada pendidikan luar sekolah yang berizin, kalau nanti sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, itu ada namanya NPSN, Nomor Pokok Sekolah Nasional. Dan itu sudah diakui di pusat sampai ke Jakarta. Gitu. Jadi jangan khawatir Mbak Ratna, kalau sudah memegang sertifikat kompetensi seperti itu, praktek aja seperti Mas Surya itu, santai aja gitu loh. Itu seperti itu. Kan rasa was-was dari Mbak Ratna itu bisa kita maklumi lah, karena memang dunia kita dulu dunia yang penuh dengan kebiruan, itu kan blue pharmacist. Nah kita itu mau bergeser ke green pharmacist. Itu. Nah kadang kita masih ada hambatan belum tahu dan seterusnya, itulah wajar, maka kita
ingin mendampingi dalam proses move on seperti itu. Begitu Mbak Ratna. Oke. Ini Mbak Ratna mungkin sinyalnya hilang Pak Ken, ini live dari Zoom. Oke, ya menambahkan gitu. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwasanya untuk sediaan farmasi yang masuk ke dalam apotek itu memang wilayahnya BPOM ya, dan BPOM itu sebenarnya hanya memastikan bahwa obat-obat atau sediaan farmasi yang masuk ke apotek adalah sediaan yang memiliki izin ya, izin edar, baik itu dari Dinkes dalam bentuk PIRT maupun BPOM ya. Oleh sebab itu tadi kita sampaikan untuk program pionir ya yang nanti masuk ke jaringan kita itu dari semua lini itu kita amankan gitu ya. Dari semua lini kita amankan termasuk misalkan nanti di Cirebon ya TEeng atau Mbak Ratna pengen ya nanti kita insya Allah punya tim lah yang ikut serta dalam mengadvise gitu. Nah, yang bisa kita lakukan sekarang adalah menyediakan produk-produk yang betul-betul memiliki izin edar ya. Jadi setidaknya ketika ada sidak dari BPOM itu bisa menjawab bahwasanya obat yang kita sediakan jalurnya resmi dengan izin edar gitu. Ya, nah ini kita kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk menyediakan produk-produk tersebut. Nah, jadi produk itu kita sedang menyiapkan produk-produk yang benar-benar berkualitas. Misalkan contohnya temulawak, dia mengandung kurkuminoid berapa persen seperti itu. Jadi sehingga ya bahan baku terstandarisasi, ilmu kita upgrade-nya sama, jadi ya hasilnya insya Allah ya akan luar biasa. Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari Dr. Kristina. Ibu Dr. Kristin, dibacakan atau mau langsung, Bu? Masuk? Iya, selamat silakan. sore, Pak. Ya. Sore. Selamat sore. Terdengar suara saya? Dengar, Bu. Ya, baik. Saya luruskan, saya bukan Dokter Kristina, Pak. Dokter Anda, apoteker, Pak. Ya, apoteker. Doa, Bu. Doa dari ya, Pak Mr. Oke. Apoteker zaman dulu tapi tidak pernah jadi dokter ya, Pak. Ya, baik. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Sore, Bu. Sore. Ya. Ya. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan disebutkan akan ada 30 pionir apotek ya yang akan menjadi proyeknya dari Mr. Oke atau timnya begitu ya. Dipilih mereka yang punya apoteker sendiri apoteknya ya. Pertanyaan saya, karena kan akan ada etalase, dekorasi, kemudian bahan baku. Itu kira-kira biaya pertama yang harus kita siapkan itu berapa? Pak Mr. Oke atau Pak Dimonggo? Ya, saya selalu mengatakan utama dulu. Tetapi bagaimana komitmen dan juga istilahnya keseriusan untuk belajar terkait dengan ilmu herbal yang akan digunakan dalam praktek. Itu jauh lebih penting komitmen ke sana. Karena nanti masalah faktor biaya kalau misalkan ibaratnya ya, kalau bicara dengan angka, itu nanti nilai ininya menjadi seolah-olah motifnya hanya motif bisnis talk gitu. Padahal tadi sudah saya sampaikan, ini itu mengembalikan apa yang semestinya Indonesia sudah punya, tetapi belum berhasil untuk melakukan itu. Nah, dukungan terhadap semua pihak, terutama apoteker ya, itulah yang kita inginkan seperti itu. Nanti masalah pembiayaan begini Bu, galeri jamu. Kan kalau beli lukisan itu kan terlalu mahal toh Bu. Ya sudah Ibu membuat herbarium sendiri aja, kita ajari cara membuat herbariumnya, kering, tempel di figura, udah jadi Bu, itu namanya galeri. Jadi sangat murah gitu loh Bu.
Jadi kita nggak membebani dengan konten-konten yang tadi yang saya kan lukisan-lukisan abstrak seperti itu ya harganya mahal lah Bu, itu mungkin sekitar 50-an juta atau berapa gitu. Apalagi yang pelukis yang lukisnya sudah punya nama. Kita kreatif sendiri aja Bu, nanti buat herbarium gitu kita tempelkan jadi pajangan. Itu sebetulnya konsep yang harus ada supaya apotek kita cepat terbranding gitu loh Bu. Terbranding sebagai apotek praktek herbal itu atau pojok herbal apotek itu. Seperti itu Bu Christina. Oke. Jadi begitu nggih, kebetulan yang mengorganisir pilot project untuk pojok herbal ini kebetulan saya Bu Christine ini, Bu senior, belum dokter ya Bu ya. Oke. Jadi kita kasih pelatihan, kebetulan nanti timnya adalah master coach-nya itu adalah Bapak Kintoko, nanti dibantu oleh teman-teman dari magister farmasi yang ambil obat tradisional Bu. Nah, nanti dari Bapak Kintoko selaku master coach-nya nanti kita bantu dengan teman-teman apoteker yang sudah menempuh program magister obat tradisional gitu. Nah, ketika ini saya bicara tentang program untuk 30 pionir ini buat gambaran dari Ibu Christine. Jadi kita kalkulasi untuk modal awal itu sekitar 1,5 sampai 3 juta. Dengan asumsi untuk etalase dan sebagainya itu hanya menggeser saja. Kita hanya layoutnya saja yang kita ganti itu. Jadi kita sebenarnya tidak butuh membeli apapun untuk etalase. Jadi mungkin kemarin dikirim sama Mas Surya ya. Jadi dipisahkan antara sediaan yang tradisional dengan yang sintetis gitu. Mungkin cuma layoutnya saja kita yang rubah. Nah, 1,5 sampai 3 juta itu untuk apa? Yang pertama adalah untuk bahan bakunya gitu. Jadi nanti akan dikasih pelatihan lah. Pelatihan itu kan harus diaplikasikan dengan bahan baku yang nantinya kita gunakan untuk praktek. Gitu. Nah, kita kalkulasi sekitar 1,5 sampai 3 juta. Kita kan otomatis kan nggak semua penyakit nanti akan kita pelajari ya, biasanya itu 10 penyakit utama. Nah, dari bahan baku itu nanti kita sudah bisa melakukan KIE gitu. Jadi kalkulasi kita sekitar 1,5 sampai 3 juta rupiah untuk pojok herbal yang nanti kita gunakan di project pionir ini gitu. Kalau nanti setelah 30 ini jalan tentunya akan beda lagi ya, karena ini memang kita untuk menjaga semangat dan teman-teman yang ingin bergerak, ini kita dari Pak Kin sangat berbaik hati untuk ngasih pelatihan free itu. Cuma kan setelah dikasih pelatihan free, mau praktek dengan apa gitu. Nah, kemarin memang ada beberapa yang sudah berminat, tapi keberatan untuk menyediakan sediaan herbalnya. Jadi saya juga bingung juga lah. Terus kalau sudah dikasih pelatihan, nanti mau jualannya seperti apa? Mungkin begitu, Bu Christine. Menambahkan dari Mbak Ratna nih satu lagi tentang sertifikat ya. Untuk nanti yang ikut di program pionir atau pelatihan yang akan kita lakukan ya. Jadi pelatihan ini sebenarnya kan pelatihan kontinu ya. Nanti setiap programnya itu kita punya sertifikat. Gitu. Nah, sertifikat ini dikeluarkan oleh LPK Adi Nirmala, gitu ya. Salah satu dari 3 LPK yang memiliki sertifikat kompetensi sertifikat tentang obat tradisional. Gitu. Ya, nanti ya selain kita sebagai apoteker itu marwahnya itu kan lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi dari sertifikat obat tradisional ini. Tapi untuk menambah kepedean ya, kita mendalam lagi, kita dalami dengan sertifikat ini. Kalau pengen lebih pede lagi ya berarti ambil pengembangan obat tradisional di S2 ya Pak. Oke, selanjutnya mungkin satu pertanyaan lagi nih, sudah 5:30. Ada lagi? Pak Darmawan mungkin ingin menambahkan, Pak Darmawan.
Pak Darmawan ini salah satu master ya. Jadi kita di sini punya 3 master Bapak Ibu semuanya ya. Ada Bapak Gintoko, kemudian Mas Surya ini yang di Banjarmasin, satu lagi adalah Bapak Darmawan ya. Nah, Pak Darmawan ini dari Cilacap ya. Beliau sudah praktek herbal juga. Pak Darmawan, silakan ini biar kita bisa sharing-sharing ini. Karena kebanyakan apoteker itu karena terlalu banyak di lab dulu akhirnya jelimet Pak. Ya, analisisnya terlalu panjang akhirnya tidak bergerak Pak. Pak Darmawan. Oke. Oke. Silakan Pak Darmawan. Di unmute Pak Darmawan mungkin. Ya. Mic-nya nggak kedengeran Pak Darmawan? Oh, headset. Oke. Pak Darmawan lagi ambil headset nih, udah mulai semangat. Ya, jadi kita punya 3 master nih di sini nih, Bapak Gintoko, Mas Surya, sama Pak Darmawan nih. Jadi kita, ya, insya Allah kalau memang kita niat itu, backingan kita sudah kuat lah. Atau perlu Pak Kin, kalau memang misalkan teman-teman di apotek masih ragu, kita ini aja kerjasama dengan lawyer Pak, biar menambah grainnya gitu loh. Jadi nanti ketika crash-crashan dengan BPOM atau Dinkes, lawyer aja yang masuk kayak gitu. Jadi gini, ini tadi ada pernyataan dari Pak Darmawan, nanti supaya Pak Darmawan juga menambahkan, ini menarik gitu. Jadi kita ini belum apa-apa udah diganti rasa ketakutan gitu loh. Ya tidak salah juga sih, cuma kalau terlalu berlebihan juga membuat kita ini tidak berani untuk maju atau mengambil langkah-langkah strategis. Sedangkan terapis itu saya kasih training 3 bulan, dia langsung bergerak cepat sekali. Jadi saya serba salah ini yang terapis. Nah, terapis itu menganggap apoteker superior, coba bayangkan. Jadi kan serba dunia terbalik toh. Kalau saya bicara di hadapan terapis, itu para terapis mengatakan, wah apoteker itu begini, dan seterusnya. Nah, saya bicara dengan apoteker saat ini, malah mau teratur misalkan, loh piye sih? Yang terapisnya majunya kenceng, yang apoteker yang dianggap memiliki kelebihan oleh terapis, malah pada ragu-ragu. Monggo Pak Darmawan, ini pengalaman Pak Darmawan, mungkin nanti bisa. Halo Pak Darmawan, sudah masuk Pak Dar? Enggak ada suaranya nih Pak Darmawan, Pak. Sudah unmute tapi belum terdengar. Mundur teratur. Sambil menunggu ya, sambil menunggu. Ya. Oke, nanti kalau teman-teman yang mau praktek herbal takut, kita sediakan lawyer aja, Pak. Jadi nanti yang urusan sama lawyer saya kayak gitu. Kita pokoknya menutup apapun alasan apoteker untuk tidak berpraktek herbal, Pak. Jadi mereka alasannya apa kita tutup, alasannya apa kita tutup. Ketakutan sama regulasi kita sediakan lawyer gitu, Pak. Nggak bisa meracik herbal, Pak Kin kasih pelatihan, ya gitu Pak. Izin edar, kita suplai bahan baku gitu Pak. Jadi mereka sudah nggak punya alasan lagi gitu Pak. Tadi ada yang menyampaikan ketakutannya karena memang selama ini tadi jual masker aja diciduk dan seterusnya gitu kan. Ya memang saya setuju dalam konteks yang sangat ekstrim seperti itu, lawyer diperlukan lah. Kita memang hidup di negara hukum, tapi kadang hukum yang dipermainkan untuk kepentingan tertentu itu membuat Indonesia tidak maju. Itu kata kuncinya. Herbal kita ini bisa menyebabkan kasus penyakit kronis yang sekarang memakan biaya kesehatan sangat tinggi seperti jantung, stroke, gagal ginjal, kanker. Itu herbal itu punya peran untuk menurunkan itu semua. Saya punya buktinya banyak di jurnal internasional.
Kalau polisi saya tunjukkan seperti itu mungkin malah nggak paham, mau nggak bisa bahasa Inggris, gitu. Tapi intinya loh, kalau negara lain aja pada bisa seperti itu, kenapa Indonesia dipersulit gitu loh? Itu pertanyaan yang ingin saya ajukan ke teman-teman. Maka ya kalau memang masih takut dan sebagainya, nanti kita bantu untuk menyediakan lawyernya gitu aja. Itu saya setuju sebenarnya. Dalam kondisi ekstrim, tapi sebetulnya kita sudah memenuhi semua ketentuan. Dari legalitas produk sudah, dari legalitas untuk dia memiliki kompetensi kami sediakan, gitu kan. Nanti dokumentasi pelatihannya semuanya kita ambil, ini foto-foto pelatihannya semuanya kita tunjukkan. Terus kurang apa? Untuk mendaftarkan lembaga LKP ke Kemendikbud itu harus mengurus semua runtutan akte notaris, kemudian di DJKI di Kemenkumham, ya setelah di Kemenkumham menuju ke Dikbud provinsi, kemudian ke kabupaten, baru nanti mendapatkan surat dari pusat. Loh, rentetannya seperti itu sudah kita ikuti semuanya. Terus masalahnya apa ketika dia sudah mengantongi sertifikat kompetensi untuk praktek, kemudian dipersoalkan lagi. Nah, itu kan. Nah, berarti main di konteks hukum kan, hukum untuk kepentingan siapa kan? Baik, kalau seperti itu kita hajar aja dengan sama-sama biar itu ranahnya hukum, bukan ranah kompetensi kita lagi. Seperti itu. Sudah bisa bergabung Pak Darmawan buat closing ini? Ya, jadi kalau di apotek memang yang terpenting adalah kita tidak melakukan tindakan invasif ya Pak Ken ya. Nah, jadi kita hanya sekedar melakukan KIE, kemudian menyerahkan obat herbal atau obat tradisional itu diperbolehkan. Tapi ketika seorang apoteker yang tidak memiliki kompetensi untuk melakukan tindakan invasif seperti misalkan menyuntik, bekam, dan sebagainya, itu yang tidak boleh dilakukan di apotek. Nah, itu yang nanti di klinik terintegrasi itu baru bisa kita lakukan. Yang tadi Pak Kim menyampaikan kita harus punya namanya KESTRAT ya, tenaga kesehatan tradisional. Sudah bisa bergabung Bapak Darmawan? Belum. Nggak bisa kayaknya, ada masalah problem. Siap. Oke Pak Darmawan, nanti mungkin di pertemuan besok ya Pak Darmawan ya. Ini juga kita kan sebenarnya tidak merencanakan untuk ya kita mengalir saja ya biar sersan serius tapi santai, ilmunya banyak. Baik, untuk closing Pak Kin mau menambahkan sesuatu atau pripun? Para apoteker setelah kita membuka wacana ini tinggal menentukan sikap apa kita akan meneruskan untuk pendidikan berikutnya atau sesi berikutnya tentang pionir atau cukup di sini, tidak masalah ya. Yang penting teman-teman sudah tahu ada sebuah gerakan anti mainstream saat ini. Ini istilahnya Mr. Oke ya. Anti mainstream untuk mengangkat herbal Indonesia ini bisa benar-benar didorong jauh ke masyarakat sehingga dia bisa bermanfaat, dan pada ujungnya nanti yang akan menerima manfaat benefit itu semua pihak ya, semua pihak, apoteker iya, masyarakat iya, bangsa dan negara juga akan diuntungkan karena dia memiliki tingkat kesakitan penyakit-penyakit kronisnya itu bisa ditekan atau dicegah sedemikian rupa sehingga negara akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik Indonesia ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan ini menjadi peran eksistensi kita sebagai apoteker. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semuanya, demikian tadi simposium yang kedua tentang pojok herbal apotek dan toko swalayan. Halo, bisa? Ya, jadi intinya di sini ini hanyalah sebuah awal dari pergerakan dari kemarin. Halo? Kita. Bisa. Oh iya, Pak Darmawan. Oke, silakan. Ya. Siap. Ya. Ya, ini ganti laptop ini. Oh gitu. Oke, Pak. Jadi
sebenarnya ya ini apoteker ini ya, maaf, bingung mau menjalankan ya. Terus terang kalau saya ini sudah dari semenjak 2017 lah menjalankan praktek terapi dengan herbal ya. Secara umum untuk yang ketemu saya ini biasanya obat rumah sakit berhenti. Jadi saya murni optimis dengan obat yang saya sediakan. Tapi hanya herbal aja, 100% herbal lah. Ya, hingga hari ini saya punya formulasi ada berapa lah, banyak, 10 ada, dengan untuk penyakit yang ya saya terima apapun orang-orang yang sudah putus asa di rumah sakit. Jadi udah banyak lah, insya Allah semuanya bisa ngatasi. Nah, untuk di rumah sakit kelihatannya sulit karena ada clinical pathway yang tidak mungkin bisa dibarengi dengan masalah-masalah dengan herbal, karena herbal sendiri secara umum kita menganggap hanya sebagai suplemen, jadi sulit ya. Nah, dokter sendiri kepentingannya banyak, jadi kalau mau ikut gitu nantilah yang dilihat belakangnya ada fee-nya, tidak ada evidence base. Saya kira evidence base nggak usah diragukan ya Pak Kin. Semua obat yang herbal yang beredar oleh pengobat tradisional yang di Patra itu semuanya punya evidence base, semua sudah diteliti di Amerika, di jurnal ilmuwan, di NCBI yang sering dipakai untuk rujukan dokter, semua sudah ada. Tidak usah khawatir dengan itu. Cuma berani aja kita jalankan. Kemudian mengenai regulasi ya, saya orang di pemerintahan ya, jadi tidak ada sih kendala mengenai masalah regulasi. Yang penting kalau memang kita sediaan produk jadi, memang harus punya izin edar, yaitu OT ataupun IRT. IRT itu industri rumah tangga lah, masih boleh. Intinya itu, bahwa semua yang diedarkan di apotek adalah yang memiliki OT dan IRT. Artinya punya izin edar. Untuk individual prescribing, istilahnya begitu ya. Untuk resep per orang, itu adalah keahlian apoteker. Jadi tidak usah nyoal lagi masalah-masalah dengan perizinan, karena kita memformulasi sesuai dengan pasien masing-masing, sehingga tidak ada masalah. Memang itu tujuannya ke situ nanti. Alhamdulillah sih kalau ke tempat saya ini kan, saya terus terang sekarang ini sudah tidak punya apotek, belum. Dulu punya sendiri, tapi sekarang berhenti. Anak ada beberapa hal, tapi pilihan praktek di saya mengenai masalah pengobatan ini tidak berhenti, malah sekarang makin banyak. Bahkan dari luar daerah sampai Bogor sampai Surabaya. Bahkan ada pasien saya ini lah dosen ya, dosen Fakultas Kedokteran. Jadi anggota ini bahwa apoteker itu bisa sampai mereka sendiri semua tanya. Kalau di rumah sakit hampir banyak yang sebagian mereka adalah customer. Kalau saya bilang sih teman teman ini dibilang customer ya nggak enak juga ya. Pokoknya pasien ya bisa. Orang-orang di dinas juga sebagian pejabatnya sudah ikut apa yang saya buat. Nah, kemudian mengenai masalah integrasi ya, integrasi dengan obat paten obat-obat kimia. Saya kira sudah Pak Kin tadi sampaikan bahwa masalah penyakit ini muncul dari penggunaan obat kimia. Maka kita mulai mencoba menghentikan itu dengan menggunakan obat-obat tradisional. Tapi yang lebih spesifik formulasi yang kita buat sendiri, karena umumnya obat-obat tradisional yang produk memiliki OT dan IRT itu kan hanya suplemen. Terus kemudian tadi ada teman yang mengatakan tentang izinnya mengenai masalah formulasi tidak perlu ya. Untuk pemakaian individual memang kita pakai formulasi sendiri nggak masalah. Masa kita kalah dengan ibu rumah tangga yang membuat jahe wangi, kemudian wedang uwuh atau teh kelor dan seterusnya, itu kan malu lah. Kecuali bahwa produk kita ini memang mau booming ya, mau beredar sampai jauh lah, itu kita ambilkan ini, kita ajukan izin PIRT-nya. Itu mudah lah. Saya sendiri udah punya, tapi saya sampai sekarang nggak mau mengeluarkan PIRT lah. Ini bersifat tetap individu per pasien. Jadi bahkan beberapa produk yang saya buat ini udah dilamar industri ini obat tradisional yang kelasnya udah nasional. Tapi saya nggak mau lah, karena nanti juga imbasnya nanti
tidak tepat sampai pada tujuan ke pasien, lebih banyak pada kepentingan jualan. Saya kira itu aja lah ini. Teman-teman kalau memang ini masalah praktek, ini masalah yang sangat kelihatannya sangat menakutkan, rumit dan seterusnya lah. Kelihatannya Pak Kin sampaikan dulu ini ya, formula sederhana. Ini loh contoh praktek, ini jualan nih gitu. Sehingga teman-teman berani melakukannya di apotek dengan menggunakan simplisia yang sederhana ada di sekitar kita. Kalau saya semboyannya adalah apapun penyakitnya, bahan-bahan dari dalam dapur bisa menyembuhkan. Saya kira itu aja. Terima kasih. Oke. Siap, Pak Darmawan. Terima kasih atas waktunya ya. Satu lagi ya, masukan dari senior kita Pak Darmawan ya. Jadi kita tidak perlu takut-takut lah untuk berpraktek di apotek gitu ya. Jadi kita tinggal bergerak saja lah intinya ya. Nanti untuk tinggal keniatan kita menjaga keistiqomahan agar tetap berjalan untuk mengawal obat tradisional asli Indonesia ini untuk bisa menjadi booming. Dan tujuan mulianya adalah kita ikut menyehatkan Indonesia. Baik, demikian acara simposium yang kedua tentang pojok herbal apotek dan toko swalayan. Terima kasih buat seluruh teman-teman sejawat apoteker dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak Dr. Kintoko, Mas Surya ini yang sebagai senior di herbal, kemudian Bapak Darmawan. Kami sangat membutuhkan masukan-masukan dari Bapak-Bapak semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.